Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur payudara. Yang pertama yaitu ada dinding toraks, merupakan bagian tulang belakang dan tulang rusuk yang mendukung payudara. Otot dada, otot besar yang terletak di bawah payudara, membantu menopang jaringan payudara. Selanjutnya yaitu lobus. Payudara terdiri dari beberapa lobus, 15-20 per payudara yang berfungsi memproduksi ASI. Puting susu, yaitu tempat keluarnya ASI melalui saluran susu, berfungsi membantu bayi menemukan puting saat menyusu. Selanjutnya ada areola, lingkaran gelap di sekitar puting susu, berfungsi membantu bayi menemukan puting saat menyusu, mengandung kelenjar Montgomery yang mengeluarkan cairan untuk melembabkan puting. Selanjutnya ada saluran susu, yaitu saluran yang membawa ASI dari alveoli menuju puting susu. Jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran payudara serta melindungi struktur di dalamnya. Yang terakhir yaitu kulit, merupakan otot terbesar di tubuh manusia, yaitu merupakan organ terbesar di tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahaya luar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laktasi, yaitu mekanisme kerja proklin dan oksitosin saat menyusu. Yang pertama yaitu proklin, merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. Rangsangan dari hisapan bayi di payudara memicu pelepasan prolaktin yang merangsang produksi ASI di kelenjar susu. Yang kedua yaitu oksitosin, merupakan hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari posterior. Hormon ini menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli payudara, memeras ASI keluar melalui saluran susu. Mekanisme ini merupakan proses sinergis antara saraf dan hormon untuk mendukung menyusui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan menopause. Yang pertama yaitu premenopause yang terjadi sekitar usia 35-45 tahun. Masa reproduksi aktif di mana kadar estrogen mulai menurun secara bertahap. Yang kedua yaitu perimenopause yang terjadi sekitar usia 45-51 tahun. Masa transisi menuju menopause, periode menstruasi menjadi tidak teratur dan gejala seperti perubahan suasana hati mulai muncul. Yang ketiga yaitu menopause yang terjadi sekitar usia 51 tahun. Periode menstruasi terakhir, kadar estrogen turun drastis. Dan yang terakhir yaitu postmenopause, masa setelah menstruasi berhenti sepenuhnya. Gejala akibat penurunan estrogen seperti osteoporosis atau resiko penyakit kardiovaskular meningkat. Selanjutnya di sini yaitu kadar hormon estrogen. Kadar hormon estrogen mencapai puncaknya pada usia 20 tahunan dan mulai menurun setelah usia 35 tahun. Setelah menopause atau sekitar usia 50 tahunan, kadar estrogen menjadi sangat rendah yang menyebabkan defisiensi hormon dan meningkatnya resiko gangguan seperti osteoporosis, kulit kering, penurunan elastis jaringan. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kadar hormon testosteron. Testosteron memuncak pada usia 20 tahunan dan mulai menurun perlahan setelah usia 30 tahunan. Pada usia 60-70 tahun, kadar testosteron menurun secara signifikan yang dapat menyebabkan gejala seperti penurunan massa otot, energi, libido, serta gangguan kesehatan seperti osteoporosis pada pria lanjut usia.